menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk Bapak dan Ibu dari Joshua. Hello everyone, good morning. We interrupted the program that you are following on Kompas TV with breaking news to follow later are ahead of the first trial for Ferdy Sambo and friends. Related to the premeditated to murder case of Brigadier Joshua and one more case of obstructing the investigation that we present is the atmosphere in the courtroom and the South Jakarta District Court, which has been prepared a few days ago for the trial to take place, which is planned to take place at 10 Western Indonesian time today. I'm Gina Saputri, will be with you for breaking news this time. And brother, ahead of the first hearing on Ferdy Sambo and friends today. Today, the South Jakarta District Court has made preparations ranging from security measures to restriction in the room of the main session, which will be used later because its capacity is very limited and preparations were carried out from yesterday until around we will monitor 7 nights. According to the plan, there will be 170 personnel from South Jakarta Metropolis, which will be assigned around the South Jakarta District Court. The capacity of the main courtroom will be limited later to only 50 people, and so that journalists and the public may not all be allowed to enter the main courtroom but will still be able to follow the proceeding through the television screen that is prepared outside the courtroom, and you can also follow virtually through the South Jakarta State Courts and YouTube account, which means that later you can also watch on the virtual line and of course with us on Kompas TV in breaking news like today for the Ferdy Sambo trial. And relatives to find out firsthand how the current situation is the courtroom and is there any change from the plan, we will go to Kompas TV journalist is Avania Rizky, who was ready this morning there. Pada Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa sidang perdana Ferdy Sambo dan juga 3 tersangka lainnya terkait dengan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat ini masih sesuai jadwal, yaitu tepatnya hari ini tanggal 17 Oktober 2022 pada pukul 10 pagi di ruang utama sidang PN Jakarta Selatan. Situasinya di sini masih cukup kondusif di mana pihak PN Jakarta Selatan ini sudah berkoordinasi dengan kepolisian Jakarta Selatan untuk kemudian mengerahkan personilnya dalam melakukan pengamanan berjalannya sidang perdana Ferdy Sambo dan 3 terdakwa lain pada hari ini. Kalau kami konfirmasi bahwa ada ratusan personil kepolisian yang kemudian dikerahkan untuk melakukan pengamanan di area Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan untuk jadwal sidangnya sendiri ini disebutkan masih berjalan pada pukul 10 pagi. Tetapi memang tidak bisa diikuti secara langsung, maksud kami tidak bisa banyak kapasitas masyarakat begitu yang mendatangi PN Jakarta Selatan, artinya ini hanya dibatasi sampai 50 orang saja dan disediakan kanal-kanal virtual begitu oleh pihak PN Jakarta Selatan untuk kemudian bisa diikuti oleh masyarakat, karena kita tahu kasus ini sudah menjadi atau mencuri perhatian publik sejak 3 bulan terakhir, sejak awal kejadian pada 8 Juli 2022 lalu, sehingga sampai saat ini sidang perdana yang menjadi babak baru penanganan kasus ini menjadi yang paling dinantikan oleh publik. Agendanya, Bayu dan juga saudara, hari ini adalah pembacaan surat dakwaan
dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap 4 terdakwa, di mana khusus untuk terdakwa Ferdi Sambo ini ada 2 dakwaan, yaitu dakwaan pembunuhan berencana pasal 340 KUHP dan juga obstruction of justice atau penghalangan penegakan keadilan atau penyidikan dengan pasal 221 KUHP. Ya, kalau dari berkas dakwaan yang Kompas TV terima, ini memang dikonfirmasi bahwa terdakwa Ferdi Sambo ini akan dibacakan 2 dakwaan sekaligus, yaitu dakwaan terkait dengan pembunuhan berencana pasal 340 KUHP dan juga obstruction of justice atau perintangan penyidikan pasal 221 KUHP, di mana untuk berkas dakwaan yang kami terima di dalamnya tertuang kronologi dari perjalanan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat sejak 7 Juli 2022, kemudian perencanaan yang dilakukan di Jakarta, tepatnya di Rumah Saguling, kemudian di tempat eksekusi yaitu di Duren 3 pada 8 Juli 2022. Dan simpulan dari berkas dakwaan tersebut menyebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum akan mendakwakan Ferdi Sambo terkait dengan pembunuhan berencana dengan pasal 340 KUHP untuk tuntutan utamanya atau dakwaan utamanya. Sedangkan untuk dakwaan subsidiarnya ini dikenakan pasal 338 junto pasal 55 KUHP. Kemudian di dakwaan kedua dijabarkan juga kronologi terkait dengan perintangan penyidikan atau obstruction of justice yang kemudian dilakukan oleh Ferdi Sambo dengan saksi-saksi yang kemudian kita ketahui ada 6 saksi, diantaranya ada Brigjen Hendra Kurniawan salah satunya yang kemudian akan dimintai keterangan karena termasuk di dalam atau yang terlibat dalam perintangan penyidikan itu sendiri. Kemudian setelah pembacaan dakwaan terhadap Ferdi Sambo, nantinya dilanjutkan dengan pembacaan dakwaan terhadap 3 terdakwa lainnya, yaitu Putri Chandrawati, istri dari Ferdi Sambo, kemudian Kuat Ma'ruf, dan juga Ricky Rizal. Ini dibacakan secara terpisah kalau dari berkas dakwaan yang kami terima. Tetapi bagaimana strategi dari Jaksa Penuntut Umum untuk menyampaikan surat dakwaan atau membacakan surat dakwaan kepada para terdakwa yang dihadirkan pada hari ini. Sedangkan untuk terdakwa Richard Eliezer, karena ia merupakan justice collaborator dilindungi oleh LPSK, maka proses persidangan terhadap Richard Eliezer ini dipisah begitu sehingga dilangsungkan pada esok hari, tepatnya 18 Oktober 2022. Sejauh ini kronologi dari yang dakwaan yang kami terima seperti itu, Bayu dan juga saudara. Artinya proses pembacaan dakwaan hanya dilakukan kepada 4 orang dengan khusus Ferdi Sambo, yaitu 2 dakwaan pembunuhan berencana dan juga obstruction of justice. Okay everyone, that's breaking news today. I'm Gina Saputri saying goodbye and thank you for your attention.